Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, kita kelas 6 akan belajar mata pelajaran baca tulis Quran dengan guru Mafel Ustaz Azwar semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 SDID Bina Mustama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke bab 4, yang dimana bab 4 ini menjelaskan tentang tafhim dan tarkik. Pelajaran pertama, hukum ro, tafhim, dan tarkik. Ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada C, hukum bacaan tafhim dan tarkik ro. 1. Ro dibaca tafhim tebal apabila B, huruf ro sukun atau sukun karena wakaf didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Ro sukun didahului oleh harokat fathah. Contohnya, fasalli li rabbika wanhar. Kedua, ro sukun didahului oleh harokat dhammah. Tumul maqabiru zurhatta. Nah, untuk pembahasan kali ini, kesimpulannya kita dijelaskan tentang ro tafhim, di mana ro tafhim ini untuk yang B ini huruf ro-nya berharokat sukun, sedangkan sebelum huruf ro-nya yaitu berharokat fathah dan dhammah. Nah, untuk yang contoh yang pertama, yang fasol li rabbika wanhar, di situ ada contoh huruf ro sukun didahului oleh harokat fathah. Mana ro sukunnya? Ro sukunnya terletak di akhir ayat. Itu ada ro sukun, sedangkan sebelumnya ada huruf ha fathah. Maka otomatis dibaca tebal. Kenapa? Karena apabila ada ro sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka dibaca tafhim atau tebal. Untuk yang contoh yang kedua, di sini ada ro sukun didahului oleh harokat dhammah. Contohnya, tumul maqabiru zurhatta. Yang menjadi hukum bacaan tafhim yaitu yang zurnya, yang dimana ada ro sukun, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya, kita dijelaskan bagaimana cara membaca hukum ro tafhim, di mana huruf ro tersebut berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf hidup yang berharokat fathah atau dhammah. Ingat, hanya fathah dan dhammah. Kita lanjut. Ada dua, ro dibaca tarkik atau tipis apabila huruf ro berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Contohnya, ro berharokat kasroh, yaitu contohnya rihlata syita'i was-sayfi ila fihim. Nah, contohnya yang sudah Ustaz kasih garis bawah, di sini ada ro berharokat kasroh, sedangkan setelahnya ada huruf ha yang sukun. Nah, yang kedua, ro berharokat kasroh tanwin. Contohnya, illa bimusaytir. Nah, mana contohnya? Yaitu dia yang sudah Ustaz kasih garis bawah ya, yang dimana ro-nya ini berharokat kasroh tanwin. Nah, jadi intinya untuk ro berharokat kasroh, maka dia dibaca tipis, bukan tebal. Kalau berharokat fathah sama dhammah baru tebal, tetapi kalau dia berharokat kasroh, maka kita harus membacanya tarkik atau tipis ya. Jadi sekali lagi, apabila ada huruf ro berharokat kasroh dan kasroh tanwin, maka kita bacanya tipis, tidak boleh tebal ya. Nah, termasuk hukum bacaan apa itu? Yaitu termasuk hukum bacaan tarkik, lawan dari kata tafhim, yang artinya tebal. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Bila mana nanti ada yang belum paham, dapat diaplik ke Ustaz. Insyaallah akan Ustaz jawab ya. Pasti akan Ustaz jawab. Intinya, kalian jangan malu bertanya. Sampai jumpa kembali, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.